Presiden Prabowo Subianto menyinggung masalah pembabatan hutan saat membicarakan masalah banjir hingga longsor di sejumlah wilayah. Dan adapun wilayah ini meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, di mana awalnya Presiden Prabowo ini menyampaikan bahwa bencana alam juga menjadi pengingat bahwa dunia kini mengalami perubahan iklim dan pemanasan global akibat kerusakan lingkungan. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Prabowo saat beliau berpidato dalam acara Hari Guru Nasional 2026 di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Jumat hari ini, 28 November 2025. Bahkan Prabowo Subianto ini juga menyarankan para guru untuk menambah silabus maupun pelajaran terkait pentingnya menjaga lingkungan dan hutan. Dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, lingkungan harus dijaga. Tidak bisa ada pembabatan pohon hingga perusakan hutan. Dan di momen yang sama, Presiden Prabowo Subianto ini mendoakan agar korban bencana banjir di sejumlah titik diringankan dukanya dan penderitaannya. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah sudah bergerak dan bereaksi cepat atas musibah yang terjadi. Tribuners, pemerintah sudah mengirim bantuan pada Jumat pagi melalui jalur udara, di mana bantuan ini diangkut oleh 4 pesawat untuk 3 provinsi terdampak bencana di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan 4 pesawat ini terdiri atas 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400M yang baru tiba di tanah air pada awal November 2025 lalu. Saudara sekalian, pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus. Cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai, tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih, sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Saudara-saudara, ini nanti usaha bersama kita. Tiap rumah ikut berperan.
Secara keseluruhan saudara-saudara sekalian, Presiden Prabowo juga sudah memerintahkan penanganan serius bencana banjir dan longsor yang melanda Pulau Sumatera yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo ini dikatakan sudah memerintahkan kepada kementerian untuk serius menangani bencana tanggap untuk dengan sigap tanggap darurat ini, dan perintah dari Presiden Prabowo sendiri dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pratikno setelah rapat koordinasi tingkat menteri di Gedung Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB di Jakarta Timur pada 27 November kemarin. Pratikno mengatakan bencana ini telah memakan banyak korban. Ia menyebut data korban masih terus diperbarui dan bencana ini juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang cukup luas, khususnya jembatan dan juga jalan. Pratikno mengatakan pemerintah belum menetapkan status bencana di 3 provinsi sebagai bencana nasional. Banjir dilaporkan meluas hingga 12 kabupaten atau kota di Sumatera Utara, dan berdasarkan data terbaru dari Polda Sumatera Utara yang dimana data ini jumlah korban meninggal dunia dan juga korban luka-luka masih terus diperbarui Tribuners, dan Kabitumas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan 12 kabupaten kota yang terdampak banjir dan longsor yakni Kabupaten Madinah, Nisel, Pakpak Barat, kemudian Kabupaten Sergai, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Nias, Tapanuli Selatan, ada pula Humbamas, Humbahas, dan Padang Sidimpuan, Kota Sibolga, dan juga Langkat. Sementara itu sebanyak 97.384 warga Aceh ini terdampak banjir yang melanda wilayah itu sejak sepekan terakhir, dan 13.174 diantaranya mengungsi karena rumah mereka terendam air. Tribuners, dalam momen Hari Guru Nasional 2026 di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Jumat 28 November 2025 hari ini, Prabowo atau Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta agar koruptor melihat video di mana anak-anak selalu kebasahan baik ketika berangkat sekolah ataupun pulang ke rumah. Dalam video yang ditayangkan di momen tersebut, tampak seorang pelajar dari Nias yang mengatakan dirinya dan teman-temannya kerap tersiksa karena harus selalu menyeberangi sungai. Bahkan ada pula anak SD yang harus mendayung rakit agar bisa sampai ke seberang sungai. Presiden Prabowo menekankan di era digital ini, video tersebut bisa langsung dikirimkan kepadanya. Maka dari itu, Presiden Prabowo langsung membentuk Satuan Tugas Khusus Satgasus Jembatan. saya bertekad untuk memberantas korupsi dari Indonesia. Memang saya minta pengertian. Masalahnya sudah sangat berat, tidak bisa dalam 1-2 hari. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa, saya tidak punya. Dan kita punya sistem, ya, memang ini masalahnya. Anggaran di rongrong, markup di mana-mana. Saya minta menteri-menteri awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu. Dan saya kasih peringatan ya, para birokrat kalau masih ngotot mau mempermainkan anggaran, mengira bahwa kita bodoh semua, markup barang harganya 10 juta dinaikkan 150 kali. Jangan kira saya tidak tahu. Saya kasih peringatan para menteri, para kepala badan, pejabat, bersihkan aparatmu semuanya itu. Kita butuh setiap rupiah untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan guru-guru, untuk kepentingan perbaikan sekolah. Kita butuh itu semua. Jangan mencuri uang rakyat. Kalau ada
mohon untuk dibangun kembali agar warga masyarakat bisa melewati jembatan ini, termasuk anak-anak sekolah. Ini koruptor, lihat ini. Jalan sungai daripada harus muter ke sana buat nganterin sekolah. Mereka ke sekolah mengejar, basah. Mengejar impian. Di sekolah mereka basah, pulang basah. Kan khawatir ya orang tuanya. Kami keseringan dihambat banjir di saat kami pergi ke sekolah, dan kami mohon kepada Bapak untuk membangun jalan kami ini karena kami tersiksa kalau kami pergi ke sekolah. Saudara-saudara, akibat itu video-video yang dikirim langsung ke saya sudah bentuk satuan tugas khusus darurat jembatan. Saya bertekad. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.